Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, sebagaimana yang sudah dijadwalkan, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar di kelas akselerasi tentang meraih sholat khusyuk gitu ya. Dimana ini menjadi salah satu trigger kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia gitu ya. Ya, alhamdulillah sekali kalau teman-teman di sini tidak punya masalah. Walaupun kecil kemungkinan ya. Kecil kemungkinan ada manusia yang nggak punya masalah dalam hidupnya. Tapi memang ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala tentang menjadikan sabar dan sholat itu sebagai kunci dari setiap problematika kita. Jadi solusi dari problematika kita. Hanya saja dinotis sama Allah bahwa yang demikian itu sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, alhamdulillahnya kawan-kawan sekalian, Allah nggak cuma sekedar memberikan clue, tapi juga langsung tips and trick, di mana perlu sekali kita eh, mengulik. Nah, kalau kata anak band itu mengulik seperti apa sih sholat khusyuk ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar bersama guru kita, Ustadz Muhammad Sanusi ya. Beliau adalah, oh iya, silahkan Kak Halimah. Wah, Masya Allah, Kak Halimah silahkan lagi di jalan. Yang penting bisa mendengarkan, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dimanfaatkan. Kembali lagi, mudah-mudahan nanti bersama guru kita bisa banyak belajar juga tentang seperti apa itu sholat khusyuk gitu ya. Kayak gimana sih triknya, apa sih yang perlu kita lakukan. Nah, nanti insya Allah eh, bisa bersama beliau gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, saya mau sapa dulu nih guru kita nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustadz Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah jelas nih. Wah, alhamdulillah jelas sekali jelas. Sinyal udah bagus, koneksinya udah bagus belum ya? Iya. Oh, udah bagus sih Ustadz. Insya Allah Oke, sampai oke. akhir bagus terus ya, Bismillah. Amin, amin, amin ya Allah. Nah ini banyak sekali Ustadz, alhamdulillah yang masuk grup dan juga antusias. Tapi mudah-mudahan bisa hadir semua gitu ya. Perwakilan ini ada yang dari Makassar dan ada yang dari Papua Selatan. Masya Sisanya Allah, luar boleh biasa. ditulis di kolom komentar ya, sisanya ya. Saya Ada dari Mas Bogor saya. Agil, ada sama Ustadz. Kita juga dari Bogor. Oh iya, dari Bogor ya, sama ya kita ya. Tetanggaan ya. Ada Mas Alim Sanusi, boleh dong diketik. eh, ada Mas Faisal juga. Dari mana nih asalnya gitu ya. Biar kita bisa saling kenal gitu. Ada Kalimah juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Buat teman-teman yang tidak berhalangan, boleh dihidupkan kameranya. Nanti juga akan ada sisi diskusi bersama eh, Ustadz Muhammad Sanusi ya. Dan juga, oh tadi Panggilnya, ada panggilannya Michael. oh Michael. Tadi ada satu yang saya kenal itu, Masya Allah. Oh udah keluar ya, mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi. Baik, langsung saja ya, Ustadz. Eh, Ya. agar lebih efisien waktunya, nanti eh, bisa tanya jawabnya bisa lebih aktif mudah-mudahan bersama Ustadz. Eh, udah siap Ustadz? Oke, Oke siap, siap. Insya Allah. Bismillah ya. Ya, Waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Ustadz Sanusi. Tafadhol Mashkurah. oke. Sebelum dimulai, saya ingin ngecek dulu sebetulnya ya. Ada beberapa yang tadi sudah saya kenal ternyata ya. Tadi ada teman saya juga. Tuh. Oh gitu. Terus ada, kalau saya pengennya ibu nih, Ibu Halimatang. Nah, ini udah sering ketemu sama saya nih. Sehat ibu? Alhamdulillah ya. Nggak apa-apa sambil di Alhamdulillah jalan. sehat. Mohon maaf Alhamdulillah. Ustadz Ya, lagi di jalan ya. Mohon maaf. nggak apa-apa ya. Perjalanan pulang bu ya.
Iya, baik. Masya Allah dari ada Pak Sakaria dari Papua Selatan. Dan ya nggak bisa saya sebutkan satu persatu, Masya Allah luar biasa. Oke, nah langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dijawab salam saya ya. Walaupun di mute, walaupun videonya ditutup, kameranya nggak dibuka. Mudah-mudahan tetap jawab salam saya ya. Oke lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ternyata ada yang jawab ya. Iya, jangan salah ya. Dalam salam itu paling tidak kita mendapatkan 3 doa ya. Makanya rugi kalau nggak kita jawab begitu ya. Doa apa saja itu? Pertama, salam keselamatan. Ya, keselamatan untuk siapa? Untuk kita semuanya, begitu. Keselamatan dari Allah. Makanya yang namanya salam nggak bisa kita gantikan selamat pagi, siang, sore, dan malam nggak bisa. Karena keselamatan itu bisa kapan saja, gitu ya. Kedua apa? Rahmah. Apa? Kasih sayang Allah. Gitu. Kita berharap dengan salam ini, ucapan salam ini kita dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas. Seluas lautan, selaus lagi ya, seluas lautan langit dan bumi. Ini ketiga apa? Barokatuh dan apa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu apa sih? Bahasa karya berkah itu apa ya? Barokah itu apa ya? Bertambah. Bertambah. Bertambah apa? Bertambah kebaikannya. Masya Allah. Ziyadatul khair ya. Yang namanya berkah itu bertambah-tambahnya kebaikan. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah ini dalam salam saja kita sudah dapat 3 doa. Keselamatan, kasih sayang Allah, dan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berkahan itu udah pasti kebaikan demi kebaikan akan kita dapatkan terus bertambah, itu namanya berkah begitu ya. Itu ya sekali lagi saya sampaikan innallaha innallaha witro in Baik, Masya Allah. Saya nge-freeze. Di teman-teman nge-freeze gak ya, Ustaz? Uci. Ya. Apa jaringan saya yang kurang bagus? alladzi la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Atau kama qala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka bagi yang kameranya dibuka ya atau bermuajahah di majelis Majlisul Jumiyah ya. Majlisul Jumiyah ini mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini Allah catat sebagai amal ibadah yang solih dan solihah serta mendapatkan curahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, alim ulama dan umumnya kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan sholat khusyuk. Kayaknya untuk sekarang ya level kita ya manusia biasa yang enggak
ada jaminan masuk surga, jaminan neraka, iya pasti begitu ya. Sepertinya untuk meraih sholat khusyuk ini eh, sesuatu hal yang tanda kutip agak susah. Karena kita itu ya ketika lupa sesuatu dan tiba-tiba kita sholat 2 rakaat, yang lupa itu jadi ingat semuanya. Tadinya lupa naruh kunci motor, ya. Ketika sholat Allahu Akbar, oh iya di belakang lemari gitu. Biasanya seperti itu ya. Nah itulah kita, ya. Makanya untuk apa namanya mendapatkan khusyuk dalam sholat itu untuk kita gitu ya. Effortnya, usaha kita itu harus lebih sepertinya. Tuh. Tidak seperti para sahabat ya gitu. Dulu waktu Sayyidina Umar bin Khattab khalifah kedua itu ketika apa kakinya ya, kakinya kena anak panah, tertancap anak panah. Oleh sahabat yang lain ditawarkan, wahai Umar, aku cabutkan begitu ya. Bahasa kita mungkin ya. Bolehkah aku cabutkan anak panah yang ada pada kakimu? Oh, tunggu, tunggu, sebentar, sebentar. Kenapa gitu? Tunggu, aku mau sholat. Silakan kamu cabut ketika aku sholat. Gitu, gitu. Akhirnya apa? Sayyidina Umar sholat sunat 2 rakaat. Saking menikmatinya dialog dengan Allah begitu. Akhirnya apa? Anak panah itu dicabut dan tidak terasa. Ditanya itu, udah belum dicabutnya gitu bahasa kita ya. Udah, wahai Umar, luar biasa. Sampai segitunya. Dan kita, apa kabar dengan sholat kita? Iya, kalau misalkan mepet waktunya pasti aja. Pakai surat favorit, trikul, ya kan? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, ini surat andalan ketika sholat. Betul ya? Udah ngaku aja deh. Karena saya pun seperti itu. Nggak juga sih, sayang ya. Al-Quran itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu ada 30 juz, ya. 114 surat, berapa ayat? Boleh dicat, boleh. Boleh dijawab. Dijawab juga boleh. Ada berapa ayat Al-Quran itu? Mas Jovan barangkali bisa jawab ya. Khawatir Silakan. benar, Ustaz. Kalau saya. Nah, oh iya, iya, iya. Jangan berarti ya. Jangan, Jangan jangan, berarti. jangan jawab. Khawatir betul. Ini berbahaya nih. Khawatir betul gitu ya. Ada berapa ayat Al-Quran itu? 6.000 Eh, ya, 200 6.230. 6.230 30 36 ya. Oke, 66236. Nah, cuma masalahnya dulu kita dapatnya yang namanya Al-Quran itu ada berapa? 6.666. Pertanyaannya, pernah nggak Bapak Ibu menghitung Al-Quran dari surat Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, terus sampai surat Anas 6 ayat. Bener nggak itu kalau dijumlahkan? Pakai kalkulator deh. Itu 6.666. Nggak pernah kan? Gitu. Dan ternyata Al-Quran itu cuma 6.236 ayat saja. Dan ini senada apa yang disampaikan juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Begitu ya. Nah, dari sini aja kan ya kita sudah banyak kabur tuh. Gitu ya. Nah, jadi masa sih dari 6.236 ini, masa sih beberapa puluh ayat atau beberapa ratus ayat barangkali nggak kita pakai dalam sholat. Gitu kan. Masa sih itu saja. Oke, paling banter di kampung saya, taraweh itu dari Alhaakumut Takatsur ke surat Anas gitu kan. Oke itu silahkan dipakai gitu. Masa nggak ada perkembangan, naiklah sedikit Al-Adiyat, itu Al-Qari Al-Adiyat, terus Al-Bayyinah terus sampai An-Naba barangkali begitu ya. Masa sih nggak kita baca, nggak kita hafal begitu kan rugi lah gitu ya.
Nah, itu salah satunya apa namanya dalam sholat. Mungkin ya sholat kita baru menggugurkan kewajiban saja. Ya, ya, kewajibannya gugur, tidak dapat dosa, tapi ada tapinya ya. eh yang namanya sholat itu kan ibadah, udah itu wajib. Nah, ibadah yang wajib ini rugi kalau sampai kita nggak mendapatkan pahala dari itu. Rugi banget, ya. Sudah wajib, tapi kita nggak dapat pahala. Berarti apa? Kita capek gawe, kita capek kerja, capek ibadah, tapi ternyata di hadapan Allah nol, nggak dapat apa-apa. Rugi apa rugi banget? Dua-duanya. Ya jelas rugi banget gitu kan. Rugi gitu. Sementara yang namanya sholat nih, sebelum masuk ke sholat khusyuk ya, insya Allah mungkin ya slide-nya sedikit kita bahas sampai jam 12 malam. Insya Allah ya. Jam 12 malam besoknya lagi. 24 jam dong. Lebih. Ya, jadi kata Allah, Rasulullah bersabda, "Awwaluma yuhasabu fil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah." Yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholat. Nah, ini nih, ya. Berarti yang pertama kali dihisab dari kita nih di hari kiamat adalah sholat. Cukup sampai di situ? Enggak. Fa in soluhat soluha sairu amalihi. Kalau sholatnya benar, seluruh amarnya akan benar. Catat, kalau sholatnya benar, seluruh amalnya soluha sairu amali. Seluruh amalnya akan benar. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya hancur, sholatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Berarti apa? Amal yang lain itu tergantung dari sholat kita. Bisa kita ibaratkan seperti ini, ya. Sholat itu punya nilai satu, tapi masalahnya yang lain itu nol gitu loh. Contoh, kita bangun tidur, kayak misalkan ya anggap aja langsung sholat subuh lah ya. Sholat subuh kita dapat pahala satu. Setelah sholat subuh kita baca Quran, tambah nol satu gitu, 10 ya. Setelah baca Quran kita membantu kalau anak-anak membantu orang tua misalkan membereskan kamar dan sebagainya gitu ya, bantu mungkin nyuci dan sebagainya, tambah nol lagi satu, 100. Terus amal soleh yang lain dikerjakan tambah nol 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 dan nol terus sampai mungkin juta, ratus ribu gitu ya, miliar, triliun dan sebagainya. Tapi masalahnya ketika amal-amal yang nol nol itu dilakukan tapi sholatnya hancur, sholatnya rusak, bahkan tidak sholat misalkan. Apakah amal yang lain itu ada artinya? Tidak ada. Karena apa? Satu di depan itu hilang. Berarti yang lain apa? Jadi nol. Nggak ada artinya sama sekali. Begitu ya. Jadi fa'in soluhat sairu amalihi. Kalau sholatnya benar, seluruh amalnya akan benar. Kalau sholatnya rusak, seluruh amalnya akan rusak. Itu ya. Oleh karena itu berarti apa? Berarti kita dalam sholat itu sebetulnya ada hak-hak yang harus kita kerjakan. Berarti kalau yang namanya hak sholat berarti kewajiban buat kita. Itu adalah khusyuk. Ya. Nah, insya Allah bagaimana sholat khusyuk itu. Tapi yang jelas satu yang paling penting perlu catat. Khusyuk dalam sholat itu adalah akhlak gitu. Bukan satu akhlak. Nah, gitu ya. Jadi khusyuk dalam sholat itu akhlak kita dalam sholat itu. Ya, akhlak itu adalah merupakan bagian dari hukum syara. Begitu. Itu nyambung semua gitu ya. Jadi eh, yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Nah, insya Allah nanti kita bahas lah insya Allah ya. Gitu, ya. Oke, sebelum masuk ke situ sebelum masuk ke situ, saya mau bertanya dulu, khusyuk itu apa? Gitu. Ada yang mau jawab barangkali bisa ditunjuk lah. Siapa nih? Saya, nah, kalau tampilan saya jadi galeri dulu. Dari 190.000 orang yang hadir di sini, termasuk saya berarti 180.000 orang, dikurangi host satu orang jadi 170.000 orang.
Jangan salah begitu ya, 17 puluhan ribu malaikat ikutan sama kita begitu, jangan salah gitu, jadi jangan jangan khawatir gitu ya. Gitu. Oke. Dari 17 ribu orang yang hadir di sini, coba saya ingin tahu yang namanya khusyuk dalam sholat itu apa sih? Atau khusyuk itu apa sih? Nah, gitu deh. Kalau nggak ada yang jawab, udah berarti selesai. Berarti udah pada paham semua. Udah, kalau nggak ada yang jawab, udah selesai. Berarti udah paham semua, begitu. Ada yang mau jawab? Udah paham semua. Udah, yang jawab kita tutup aja. Kalau kolom chat ada itu Ustaz. Kalau di chat ada ya? Ada Oh, coba ya. Faisal, terus ada Di Kak Rahmat juga. Oh, beliau direct message ternyata. Nggak Oh, kelihatan ya dari Ustaz ya? message-nya ke Ke kalau saya. iya kalau di saya nggak ada. Iya. Iya, ini Coba kan mohon minta tolong dibacakan, minta tolong Mas dibacakan aja. Faisal itu mengatakan karunia kenikmatan. Ada Kak Rahmat Oke. juga mengatakan tenang dan fokus. Hmm, Salat khusyuk itu seperti oke. itu. Yang lain boleh Mm-mm. silahkan di chat atau di unmute juga boleh. Di unmute boleh, terus di chatnya jangan pribadi ke ini ya, ke admin ya, ke host. Boleh di sana aja dibuka gitu ya, supaya kita tahu, dan intinya supaya saya bisa baca begitu ya. Oke, oke, baik. Semua jawabannya nggak ada yang salah, betul semua. Itu ya. Ya, kalau kita kerucutkan, insya Allah nanti kita bisa sama-sama jawab. Paling tidak khusyuk dalam sholat itu kita akan apa namanya, kita akan tahu bahwasanya kita penuh perhatian dalam sholat gitu ya. Nah, terus jiwa, rasa, nah itu kan ikut sertakan tuh gitu, benar-benar didalami gitu. Jadi nggak hanya gerakan saja dan ucapan, nggak seperti itu gitu. Walaupun kita tahu yang namanya sholat itu serangkaian gerakan atau serangkaian gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau hanya itu saja kita rugi. Karena yang namanya khusyuk dalam sholat itu menghadirkan diri kita itu benar-benar hadir ya. Yang namanya hadir itu berarti benar tawadu, penuh rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita begitu ya. Nah, dengan begitu apa? Salat ini adalah salah satu sarana kita untuk berdialog dengan Allah. Makanya dalam suatu riwayat disebutkan yang namanya Rasulullah itu ketika datang waktu sholat itu sumringah banget. Nah, ini ketenangan hati dan jiwa saat melakukan sholat luar biasa. Ini banyak para ustadz yang hadir di sini nih. Luar biasa di sini nih. Gitu. Nah, Rasulullah itu ketika apa namanya datang waktu sholat itu luar biasa senengnya gitu, sumringah, kebalikan sama kita gitu ya. Eh, Pas ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya udah sholat lagi gitu kan. Apalagi dari maghrib ke isya itu deket banget begitu ya. Nah, Rasulullah nggak seperti itu. Ketika waktu sholat datang, wah beliau itu sumringah banget, senang banget. Kenapa? Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa ketika waktu sholat datang, engkau itu wajahmu berseri-seri gitu, bersinar-sinar gitu. Kata beliau apa? Kau tahu yang namanya sholat itu adalah ini salah satu apa namanya waktu itu kan, saat-saat di mana bisa berdialog dengan Allah. Itu Rasulullah loh ya, yang apa namanya dapat wahyu dari Allah gitu kan dengan berbagai macam caranya gitu. Tapi begitu indahnya apa yang beliau sampaikan begitu ya. Nah, oleh karena itu yuk kita coba bahas apa namanya khusyuk dalam sholat itu seperti apa sih gitu. Ini ada beberapa poin yang bisa kita berikan pelajaran. Oke, saya udah bisa share dulu ya.
Bisa sekali lagi saya coba. Oke, sudah harusnya sih sudah muncul semuanya ya. Sudah ya. Oke. Ya, bagaimana di sini kita akan coba bahas meraih khusyuk dalam sholat. Ini ada chat, khawatirnya perlu dijawab nih. Oke, siap. Aman? Oke, tadi kita coba bahas nih. Sholat khusyuk adalah kondisi di mana. Nah, ini dia nih. Yang perlu kita perhatikan di sini nih ya. Di mana seseorang itu melakukan sholat dengan penuh perhatian, rasa tunduk, dan kehadiran hati. Nah, ya, ini adalah esensi dari sholat yang diterima di sisi Allah. Nah, ini yang jadi perhatian buat kita ini. Dengan penuh perhatian, rasa tunduk, dan kehadiran hati. Karena sholat dalam arti secara bahasa saja, ya, itu kan artinya doa. Isi sholat itu doa semua, begitu. Selain doa, ada juga kita itu berikrar kepada Allah kan. Ya memang dalam doa apa namanya doa iftitah itu ada 3 riwayat. Ya yang paling umum itu yang Allah Akbar kabiro kan sering kita dengar gitu ya. Ada Allah ma'in ba'ini, ada subhanakallahumma bihamdika, apa subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya lah pokoknya ya. Wa tabaraka asmuka wa ta'ajjaduka wa la ilaha ghairuk. Nah itu tuh kurang lebih seperti itu. Nah, tapi secara umum yang sering kita pakai Allah Akbar kabiro gitu ya. Nah, ini di sini ya, inna solati wa nusuki, sesungguhnya solatku, ibadahku, matiku, hidupku, lillahi rabbil alamin. Berarti apa? Kita telah berikrar kepada Allah bahwasanya segala sesuatu apa yang kita punya, dari mulai hidup, mati, dan semuanya itu ya, berarti apa? Kita serahkan kepada Allah. Gitu kan. Nah, kalau kita sudah semuanya kita serahkan kepada Allah, harusnya di sini rasa tunduk. Nah, ini dia. Ya, berarti apa? Kita harus tunduk dan patuh terhadap Allah. Apapun itu gitu. Ya. Nah, karena ini sholat ini salah satu apa namanya? Salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Begitu. Berarti apa? Tunduk dengan apa yang telah Allah turunkan. Itu yang paling penting salah satunya. Gitu ya. Nah, kalau udah yang namanya tunduk, terus hati dihadirkan dalam sholat gitu kan, benar-benar diperhatikan semuanya begitu, maka insya Allah harusnya ya, pertama kalau khusyuk udah pasti gitu ya, walaupun kita masih berusaha begitu untuk menuju ke arah sana, tapi paling tidak benar-benar kita akan merasakan sholat kita itu benar-benar apa namanya di dihayati gitu, ya. Bahkan kalau para ulama itu dalam sholat itu benar-benar dihayati begitu. Ketika baca suratnya, surat tentang surga itu ketawa gitu, seneng gitu. Bukan ketawa, ketawa-ketawa maksudnya ya, tapi seneng gitu ya, senyum gitu. Ketika baca ayat tentang neraka itu bersedih, khawatir gitu, masuk apa, Idam, ke salat dalamnya. idam. Dam. Nah, ya mohon mohon izin di ini ditutup. Nah, maka di sini penuh perhatian, rasa tunduk dan kehadiran hati gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan, penuh perhatian, tunduk, dan hati hadir. Gitu. Jangan hati saja, diri kita juga hadirkan ketika kita sholat ini. Begitu ya. Nah, terus apa yang apa namanya yang menjadi sandaran kita itu ya. Terutama Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Nah, di sini Allah telah menggunakan aflaha itu kalau dalam bahasa Arab ini fiilnya fiil madi. Kalau yang namanya fiil madi itu berarti lampau. Nah, berarti kalau lampau itu berarti pasti gitu kan. Nah, di sini itu kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh. Nah, oleh gitu pakai kod. Kod ini udah luar biasa. Artinya itu udah pasti sungguh gitu ya.
telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin itu telah beruntung apa yang membuat dia beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina orang-orang ya hum mereka di dalam salatihim salatnya. Salat mereka itu apa? Khashi'un. Khusyuk ya. Ini kata Allah ya udah pasti gitu. Kalau orang-orang yang sholatnya khusyuk itu kata Allah pasti beruntung. Nah nanti di ujungnya itu eh alladzina yarisunal firdaus. Nah salah satunya jadi nanti orang-orang yang sholat khusyuk itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan warisannya diwariskan mereka itu yarisunal firdaus. Mereka itu mendapatkan warisannya surga gitu. Hum fiha khalidun dan mereka akan kekal di dalamnya begitu. Nah ini di sini ya. Qad aflahal mu'minun ini kan taukid kalau dalam bahasa Arab itu ya. Jadi sungguh kalau udah sungguh kata Allah gitu, udah pasti niscaya gitu. Niscaya Allah masukkan ke dalam surga gitu. Gitu ya. Terus niscaya pasti di sini beruntung begitu ya. Terus dalam surah Al-Baqarah ayat 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah wasta'inu dan memohon pertolonganlah, meminta pertolonganlah gitu. Dari kata ana itu menolong begitu. Tapi kalau pakai wajan ke bahasa Sunda ya, wazan ya. Wazannya istaf'ala, jadi di sini jadi ista'inu ista'ana gitu ya, ista'inu jadi meminta artinya ya. Jadi meminta wasta'inu dan memohon atau meminta pertolonganlah kalian. Nah, ini pakai wawu jamak ya. Bisabri dengan sabar wassalah dan sholat. Gitu. Wa innaha lakabiratun ala khasyiin. Dan ini sebenarnya ini nggak akan bisa didapat oleh kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Gitu. Ya, di sini ya jelas sekali Allah memberikan petunjuk gitu pedoman bahwasanya sholat ini bisa kita jadikan sebagai penolong kita. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah sama. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Gitu. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu ya. Ini paling tidak dengan dua ayat ini kita punya gambaran begitu ya. Yang namanya sholat ini apa namanya yang sholat khusyuk terutama gitu ya. Ini akan jadi penolong buat kita gitu. Terus berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini muncul kesananya seperti apa ya? Eh, Mohon konfirmasinya sebentar. Ini muncul kesananya ada next animationnya atau hanya ini? Iya, ada Kalau animasinya tuh, begitu. ada animasi. Itu berarti harus oke baik. Oke. Cara ngilanginnya gimana ya? Kok saya lupa lagi ya? Sering make gitu ya. Oke, di sini ya langsung saja ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian ya." Ini sering kita dengar ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli gitu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat gitu. Dan jika kalian tidak melihatku, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya aku melihat kalian. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ini sudah jelas dari yang disampaikan oleh Rasulullah juga. Jadi yang menjadikan kita apa contoh buat kita untuk sholat khusyuk dan sebagainya itu kata Rasulullah ya, selalu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu Rasulullah sholatnya seperti apa gitu kan. Nah, gerakannya seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat dari berbagai macam kitab
di berbagai macam hadis begitu ya yang sudah dikumpulkan oleh para ulama begitu. Silahkan kita apa namanya di sini mungkin hanya singkat saja gitu, tapi bisa kita gali di sana begitu ya. Nah terus berikutnya dari hadis dari Anas ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang khusyuk adalah sholat yang di dalamnya seorang hamba merasa seolah-olah dia berada di hadapan Allah. Nah ini yang paling penting nih ya. Kita sudah merasa enggak ketika sholat itu kita sudah benar-benar merasa Allah itu ada di hadapan kita loh. Tapi ingat ya, jangan sampai salah salah arti gitu. Allah ada di hadapan kita memikirkan wujudnya. Oh, kita akan nyampe. Ya, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq gitu ya. Jadi pikirkanlah ciptaan Allah dan jangan memikirkan penciptanya begitu. Wujud al-khaliq, wujud Allah Subhanahu wa taala nggak bisa kita kita nalar. Nggak akan pernah nyampe gitu ya. Tapi kita harus merasa ketika kita sholat itu kita itu bahwasanya kita itu apa? eh Allah itu sedang berada di hadapan. Itu ya. Nah, ketika kita sudah merasa seperti itu, insya Allah kita akan lebih khusyuk lagi, akan lebih merendahkan diri kita lagi bahwasanya kita itu sedang berada di hadapan Allah dan sedang meminta gitu. Karena yang namanya sholat itu kan doa. Kita sedang meminta begitu ya. Belum lagi di duduk di antara dua sujud kan. Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu doa semua gitu ya. Dari mulai wasburni itu kasarnya ya, bahasa kita. Wasburni itu doa minta kaya sebetulnya. Itu ya. Nah, cuma kita nggak tahu aja gitu. Kalau kita tahu, oh bakal pasti itu di situ, duduk di antara dua sujud itu, insya Allah ya. Kayaknya sih bakal khusyuk di situ ya. Itu wazburi salah satunya doa minta kaya gitu. Ya kalau orang ditawarin kaya, nggak mungkin, nggak mau gitu. Itu kasarnya bahasa kita. Tapi artinya nggak seperti itu tuh, Pak. Ya, tuh ya. Terus kita lanjut. Nah, ciri-ciri sholat khusyuk itu seperti apa sih? Gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan ya secara zahir lah ya. Pertama, hati kita dihadirkan bagaimana yang tadi kita bahas ya, fokus penuhnya pada sholat. Ketika sholat itu jangan sampai kita memikirkan yang ada di luar sholat. Ya, jangan sampai ketika kita sholat di semuanya ingat semua gitu kan. Nah, tapi paling tidak ketika kita sholat itu hadirkan. Hati kita hadirkan untuk sholat gitu. Udah, kita fokus. Keduanya apa? Nah, ini nih. Tunduk dan ta'zim. Ya, tunduk. Kita merasa bahwasanya Allah yang menguasai kita, menguasai segala-galanya gitu. Terus ta'zim itu kita mengagungkan Allah gitu. Kita merasa bahwasanya segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan segala berbagai macam ciptaan Allah gitu kan, eh, apa namanya, tanda-tanda kebesarannya yang ada pada diri kita gitu. Kita takzim ya, rendah hati dan mengakui gitu bahwasanya ya Allah itu maha besar, Allah begitu. Dan berikutnya apa? Nah, ini dia. Menghindari gangguan gitu ya. Menghindari gangguan, tidak terganggu oleh pikiran atau lingkungan sekitar. Makanya ketika kita sholat itu coba ya, ya yang namanya sholat itu ya jelas ya. Eh, nggak mungkin kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk kalau tempatnya tidak kondusif. Kondusif pakai F lagi ya. Yang namanya sholat khusyuk itu ya tempat yang kondusif ya berjamaah di masjid begitu. Apalagi yang bapak-bapak ya, itu salah satunya begitu ya. Ini belum lagi kita belum membahas tentang sholat berjamaah, sholat apa namanya munfarid dan sebagainya begitu ya.
Nah, tapi yang jelas yang namanya sholat khusyuk itu akan kita dapat salah satunya ya, yaitu ya di tempat sholatnya gitu, di tempat sujudnya, masjid, tempat sujud. Tuh ya. Dan apa namanya? Kalau lingkungan kita sudah mendukung, insya Allah segala sesuatunya juga pikiran kita, hati kita, insya Allah akan mendukung juga begitu. Oke, berikutnya. Cara meningkatkan khusyuk dalam sholat, ini yang paling penting sih sebetulnya 100%-nya itu ya. Doa ya. Memohon kepada Allah untuk diberikan khusyuk. Tetap ya. Sekeras apapun kita berikhtiar. Cara-caranya kan mengalihkan hati dan sebagainya begitu. Tetap kita itu makhluk yang lemah, gak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa. Itu yang paling penting ya. Kita berdoa supaya khusyuk dalam sholat. Makanya kan para ulama itu sebelum sholat itu kan ada yang ini ya menyarankan untuk berdoa. Robbi apa namanya? eh Aduh, saya jadi lupa ya. Ilahi Saya, anta maksudi. nah, itu ada ilahi anta maksudi waridhoka maksudi ada kayak gitu. Ada satu lagi. Eh Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini dulu waktu di pondok itu sudah diajarkan dan sebelum sebelum sholat itu suka dibaca. Tapi kenapa pas kayak gini agak susah begitu ya? Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Nah itu salah satunya. Ini apa namanya doa-doa seperti ini yang bisa apa namanya membantu kita untuk apa membantu proses khusyuk dalam sholat kita gitu ya. Jadi makanya tetap nomor satu itu kita memohon kepada Allah, ya Allah khusyuk saya dalam sholat ini. Gitu. Dan satu lagi bisa ketika kita sholat itu kita menganggap bahwasanya sholat kita ini adalah sholat yang terakhir, begitu kan? Kalau kita menganggap sholat kita yang sholat terakhir, berarti apa yang kita lakukan? Berarti kita akan benar-benar dalam sholat kita. Nggak akan sungguh-sungguh. Nggak akan mungkin tuh ada sholatnya main-main. Kenapa? Sholat kita yang terakhir ini. Karena kita tahu kan besok seperti apa gitu. Yang namanya ajal itu kita nggak tahu gitu. Ajal itu kan nomor acak, bukan nomor urut gitu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa ditundukkan Allah yang saat itu. Nah, kita sampaikan bahwa dalam diri kita, ya Allah, bagaimana kalau sholat kita ini adalah sholat yang terakhir? Nah, harusnya dengan begitu, ya berarti ya udah, kita akan semaksimal mungkin melakukan yang terbaik dalam sholat kita. Ya, berikutnya, kalau persiapan yang baik ya dari hati, pikiran sebelum sholat dan sebagainya itu juga penting. Sebenarnya beberapa hal tadi sudah kita bahas. Kita ini aja singkat saja ya. Nah, ini salah satunya di enggak-enggak juga gitu ya. Mengerti bacaan sholat itu penting. Karena kita akan paham dengan begitu kan kita akan paham gitu ya. Seperti inna sholati gitu kan. Sesungguhnya sholatku wa nusuki ibadahku wa mamati dan hidupku wa mahyaya dan matiku lillahi rabbil alamin. Lillah itu hanya untuk Allah gitu kan rabbil alamin Tuhan uh, alam semesta gitu kan. Terus terus gitu kan terus kita baca Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang begitu. Itu akan lebih meresap lagi kalau kita paham gitu. Kalau kita ngerti artinya begitu ya. Walaupun ya ini tidak ini banget gitu. Kembali lagi kepada doa gitu ya. Berikutnya apa? Nah ini dia. Berikutnya yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan sholat kita supaya khusyuk adalah fokus dan konsentrasi dari gangguan eksternal ini nih ya, eksternal internal gitu kan. Oke, gangguan eksternalnya aman begitu ya, tapi internal yang paling parah gitu ya, karena setan itu mengganggu kita
baik ketika sholat ataupun di luar sholat, apalagi ketika sholat gitu ya. Itu seperti aliran darah yang mengalir. Satu cara dilakukan nggak bisa, cara yang lain terus begitu. Oke, sholatnya sholatnya khusyuk aman gitu, semuanya gitu. Langkah terakhirnya apa yang setan lakukan? Dibuat supaya kita itu merasa sholat kita itu paling baik. Nah itu salah satu gangguan setan juga. Alhamdulillah nih, sholat saya sekarang khusyuk. Nah hati-hati itu jadi ujub juga, jadi takabur juga begitu ya. Nah itu jangan setan terus gitu ya. Dan apa namanya? Sangat halus sekali begitu ya. Godaan setan itu sampai-sampai kita itu nggak merasa bahwasanya itu adalah tipuan iblis begitu. Tuh ya. Berikutnya apa yang paling penting? Memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Karena ya, ya baik dan benar dalam membaca Quran dalam sholat. Ini ya, apa namanya? Pertama dalam sholat itu ada surat yang wajib. Surat apa itu? Yang wajib dalam sholat surat apa? Al-Fatihah. Gitu ya. Rasulullah bersabda, la salata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana surat Al-Fatihah kita? Sudah sejauh mana kita membaca surat Al-Fatihah? Terlepas dari berbagai macam riwayat bacaan ya. Contoh misalkan ya kalau kita paham berbagai riwayatnya silahkan dipakai gitu kalau sudah belajar begitu ya. Tapi yang belum belajar begitu, terkadang dalam surat Al-Fatihah saja ini sering saya dapatkan kekeliruan gitu ya. Pertama, yang namanya menurut Imam Al-Hafiz Al-Aslim ya, Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat gitu ya. 7 ayat surat Al-Fatihah. Dimulai dari basmalah. Kalau surat Al-Fatihah itu dimulai dari basmalah, maka ayat ketujuhnya adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Berarti apa? Sering kita temui apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ. Coba Bapak Ibu lihat di Al-Qur'an, di sana tandanya apa? Ada tanda wakaf enggak? Ya, tandanya apa? Itu lam alif. Lam alif tanda wakaf atau bukan? Tapi kenapa? Berhenti di situ. Itu, ya. Berarti apa? Penting sekali memperbaiki bacaan Al-Qur'an dalam sholat. Begitu, ya. Coba ini ada cat apa nih? Oke, Al-Fatihah ya. Karena kalau lagi buka apa eh, orang-orangnya gitu ya. Nah, ini catnya yang ketutup biasanya gitu. Gitu. Ini di ayat ke-7 surah Al-Fatihah yang sering kita dengar imam itu ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu kan. Tapi bismillahnya dibaca dan berpendapat apa ngambil pendapat bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat Al-Fatihah maaf, basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, makanya di sini perlu catatannya nih. Kalau basmalah itu selesai begitu ya. Nah, jangan sampai berhenti di alaihim. Yang pertama, kalaupun berhenti di alaihim yang kedua gitu ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita ulang dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini baru di surat Al-Fatihah gitu ya. Terus ya, ini juga saya lucu gitu ya. Ada satu riwayat namanya riwayat Kumbul. Ini sedikit cerita aja ya, karena nyambung begitu ya. Nah, dalam riwayat Kumbul itu pertama Maliki Yaumiddin, namanya itu pendek.
Jadi nggak maliki yaumiddin, tapi maliki yaumiddin. Terus di akhir, di ayat ketujuhnya, Shiratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Gitu. Itu riwayat Kunbul itu. Nah, ketika itu sholat, gitu, wah setelah ini pasti. Jadi saya dalam hati ngomong, wah setelah ini pasti banyak yang nanya nih. Gitu kan. Ternyata benar. Ini barusan metode apa? Kok Al-Fatihah seperti ini? Bukan metode, saya bilang. Ini adalah riwayat dalam membaca Al-Quran. Kan luas sekali bacaan Al-Quran ini. Gitu. Nah, makanya di sini kalau kita hitung-hitung 90% setelah doa itu bacaan Al-Quran yang paling perlu diperhatikan dalam sholat gitu. Karena membaca Al-Quran yang baik dan benar, yang tartil itu dalam dua kondisi. Salah satunya itu dari sholat. Pertama ketika membaca Al-Quran, keduanya ketika kita sholat. Ini harus tartil begitu, ya. Nah, jadi guru saya, Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid dari Damaskus, ya, dari Syria itu simpel sebetulnya. Ketika sholat di mana, daerah Yogyakarta, beliau lagi berkunjung ke Indonesia, sholat gitu ya. Imamnya masih belum dibacaan ininya ya, dibacaan Al-Fatihah dan surat-suratnya ya gitu setelah Al-Fatihah. Baru takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya dipanjangkan. Allahu Akbar gitu. Nah, itu kan jadi artinya jadi jauh ya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi Allahu Akbar, artinya panjangin itu. Jadi Allah itu gendak. Ini kan fatal. Beliau apa? Setelah salam, beliau salat lagi. Gitu. Ini baru baru itu loh ya. Baru di takbiratul ihram. Belum lagi di bacaan Al-Qur'an. Gitu ya. Ini baru di Al-Fatihah loh. Kita belum bahas yang lain-lainnya begitu. Makanya posisi bacaan Al-Qur'an dalam sholat itu ya kedua setelah doa untuk mendapatkan sholat khusyuk itu. Ya, begitu. Belum lagi ya surat-surat yang lain. Belum lagi dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat cara baca tulisan itu berbeda. Berarti apa? Wah, harusnya ya, sebelum kita khusyuk dalam sholat gitu, supaya sholat kita khusyuk begitu. Ya harusnya yang harus kita lakukan adalah memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki tahsin tilawah Al-Quran memperbaiki tilawah Al-Quran kita. Berarti belajar tahsin tilawah Al-Quran begitu. Karena kenapa? Kenapa kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Pertama ya bisa dicatat nih, salah baca salah makna. Contohnya eh innaka la la tukhliful mi'ad sama innaka la tukhliful mi'ad. Gitu. Kalau yang pertama lanya pendek, sesungguhnya engkau benar-benar menyalahi janji. Tapi kalau la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janji gitu kan. Lanya panjang sama pendek begitu. Contoh atau dalam Al-Fatihah di ayat pertama, di ayat kedua ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Tuhan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau hanya diganti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kehancuran bagi Allah Tuhan segala penyakit alamin, Tuhan segala penyakit fatal. Kalau baca salah makna. Itu. Kedua, alasan memperbaiki bacaan Al-Quran apa? Setelah baca ibadah tidak sah, yaitu tadi Al-Fatihah masuk dalam sholat. Kalau Al-Fatihah kita hancur, gimana dengan sholat kita? Udah gitu sholat itu adalah amal ibadah yang paling utama. Gitu. Ketiga, hati-hati nih, dosa jariah mengajarkan yang salah. Ketika kita mendapatkan bacaan Al-Quran, terus kita ajarkan ternyata salah, kita dapat pahala jariah, dosa jariah, maaf. Berarti apa? Jadilah pelopor kebaikan. Pelopor kebaikan itu ya kita ngajarin yang benar, dapat pahala juga ngalir gitu. Pahala jariah. Tapi kalau ngajarin yang salah, dapat dosa jariah juga. Gitu. Dan keempat, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nih, memperbaiki bacaan Al-Quran itu salah satu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dengan kita memperbaiki bacaan Al-Quran, berarti kita telah mencintai Al-Quran. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh
Ibnu Abbas, ya. Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasulah. Gitu. Barang siapa yang ingin mengetahui bahwasanya seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya, kata Ibnu Abbas apa? Falyanzur. Nah, perhatikanlah apa yang perlu diperhatikan. Fa in kana yuhibbul Qur'an, apabila orang itu mencintai Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullah wa rasulahu, maka sungguhnya dia itu telah mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Memperbaiki bacaan Al-Quran itu salah satu bukti cinta kita kepada Al-Quran, dan itu salah satu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi oleh karena itu, ayo kita sama-sama belajar apa namanya memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Ternyata nggak kerasa udah diterima, insya Allah ya. Ketika sholat kita khusyuk, ya walaupun yang namanya diterima atau tidak, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, tapi paling tidak ya kita berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Dua apa? Melibatkan kehadiran hati dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah kita lakukan, udah dalam sholat itu kita sudah nggak mikirin yang lain-lain, udah kita akan fokus pada sholat, fokus akan kebesaran Allah gitu. Kan semakin takjub. Biasanya kalau udah kayak gini gitu ya sholatnya, biasanya itu tanda kutip ya akan sedikit lebih lama gitu, tapi jangan langsung deh ya, saking khusyuknya jadi ini rokaat keberapa ya gitu, hati-hati juga itu jebakan setan gitu ya. Dan berikutnya apa, mengamalkan dalil Al-Quran dan hadis akan membantu mencapai khusyuk dalam sholat tadi ya. Ketika kita tahu oh, ternyata khusyuk dalam sholat itu adalah salah satu tanda keberuntungan orang-orang yang beriman, terus sholat itu menjadi penolong begitu kan buat kita gitu. Nah ketika itu kita lakukan, kita sadari itu semua, insya Allah ini akan jadi bekal untuk kita ketika sholat itu kita akan jadi khusyuk gitu ya. Nah, poin yang salah satu yang paling penting juga tadi mempelajari Al-Quran begitu ya, mempelajari bacaan Al-Quran. Nah ini sangat penting sekali. Nah oleh karena itu, insya Allah nih di kelas akselerasi ini ya, ya kan jawabannya ya. Ini nanti akan ada lanjutannya sebetulnya gitu. Ini untuk sholat khusyuknya. Nah, nanti gimana nih ketika salah satu penopang sholat khusyuk itu kan bacaan Al-Quran yang baik dan benar gitu ya. Nah, insya Allah nanti akan ada kelas lanjutannya begitu. Ayo kita sama-sama belajar gitu. Yuk kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita supaya apa? Jangan sampai kita salah baca Al-Quran jadi salah maknanya begitu kan. Terus sholat kita jadi ancaman karena Al-Fatihah kita kurang betul gitu kan. Nah, gitu. Terus jangan sampai kita juga mengajarkan yang salah, gitu kan. Baca Al-Fatihah kita salah, kita ajarkan sama anak kita rugi, begitu. Ya. Dan keempat, ya mempelajari Al-Quran itu jadi salah satu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Itu mungkin dari saya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada host kita. Tafadhol, Kang Jebat. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan banyak insight ya, bagaimana caranya agar sholat kita ini bisa lebih khusyuk lagi. Tadi betul banget ya Ustadz. Ini saya rasa banyak banget terjadi pada kita ketika kita lagi sholat, yang tadinya lupa di luar sholat, tiba-tiba jadi ingat semua. Itu betul Iya, banget iya, itu betul, Ustadz. betul. Masya Allah. Itu relate banget sama kehidupan kita. Nah, gimana caranya tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya ini ada hadiah buat teman-teman sekalian mungkin ya, yang di sini ada yang sudah pernah berangkat umroh sebelumnya atau mau lagi. Alhamdulillah ini ada Waduh, Masya Allah. kesempatan buat sahabat sekalian yang mau berangkat umroh, eh, akan ada kesempatan untuk umroh gratis. Nah, itu sebelum masuk ke tanya jawab ya, sambil Masya dipersiapkan Allah. pertanyaannya,
nanti bisa di chat ataupun di unmute gitu ya. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita persilahkan dulu teman-teman dari travel dan umroh untuk menjelaskan beberapa poin penting gimana caranya bisa umroh secara gratis. Nah, itu silakan tuh, Mas Bentika ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, Masya Allah luar biasa materinya. Jadi reading tadi ketika mendengarkan terkait dengan sholat khusyuk, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Wa Indika. Saya tinggal di Malang. Sebelumnya saya adalah perwakilan daripada travel PT Moya Berkah Abadi, gitu ya. Kami bergerak di layanan travel haji dan umroh. Jadi kita ada namanya program umroh gratis, gitu ya, umroh gratis. Untuk siapa ini? Ya, jadi nanti di grup ya, untuk bisa lebih lengkap nanti akan saya share di grup caranya untuk bisa dapat umroh gratis, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita ada namanya program dengan daftarnya 100.000, DP-nya 1 juta dan tabungannya 650.000 setiap bulan selama 3 tahun. Nah, insya Allah nanti jamaah yang ikut program ini akan mendapatkan 2 kali umroh. Umroh yang pertama adalah sebelum tabungannya tercukupi, yang terakhir adalah ketika tabungannya tercukupi. Nah, yang sebelum ini adalah yang gratis umroh, gitu. Jadi kita ada program VOC, jadi free of charge, gitu. Jadi program gratis umroh untuk teman-teman yang hadir di agenda ini dengan syarat tadi mengikuti program tabungannya. Dan insya Allah program ini sangat bagus buat teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman daftarnya cuma sekali, berangkatnya 2 kali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait dengan program tabungan umroh ini, yang pelayanannya adalah adanya program umroh gratis. Ya, umroh gratis ini adalah pemberian daripada agen kami kepada teman-teman yang ikut program hari ini, ya, program sholat khusyuk ini, dan juga program tabungan umrohnya. Jadi syaratnya ikut 100.000, DP-nya 1 juta, dan setiap bulan di tabungannya itu 650.000. Dan tabungannya ini itu nanti akan dititipkan di Bank Panin Syariah, sehingga pihak travel tidak bisa mengambil dananya ini. Jadi dananya teman-teman aman selama 3 tahun sampai nanti akan berangkat bersama-sama di tahun ketiga, dan sebelum tahun ketiga ini teman-teman akan diberangkatkan secara gratis 1 bulan 1 orang sampai di tahun ketiga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah nanti bisa hubungi saya, nanti saya taruh nomor saya di grup ini dan di chat ini. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini kesempatan sekali untuk kita gitu ya, agar bisa berkesempatan menjadi tamunya Allah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Nah, Alhamdulillah kita masuk ke sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan seputar umroh nanti saya share di grup kelas akselerasi gitu ya. Tadi udah ada yang masuk ke pertanyaan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz. Nah, perkenalkan Ustadz dan kakak host. Saya Nabila dari Madiun. Izin bertanya, dari pengalaman pribadi saya merasa sholat
bisa khusyuk itu dengan memejamkan mata. Pertanyaannya, apakah hal tersebut diperbolehkan? Selanjutnya, siapa yang boleh menjustifikasi bahwa sholat seseorang itu khusyuk atau tidak? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Mungkin bisa langsung dijawab oleh. Lupa ternyata masih di mute ya tadi ya. Saya baca ulang ya pertanyaannya ya. Oke. Oke, dari Mbak Nabila ya di Madiun ya. Pengalaman pribadi saya merasa sholat bisa khusyuk itu dengan memejamkan mata begitu ya. Ini mungkin dilakukan oleh banyak orang, hampir semua orang ketika sholat begitu. Biar khusyuk itu ternyata harus dengan memejamkan mata itu suatu terasa khusyuk begitu ya. Tapi ternyata gitu ya. eh Memang ini berbeda pendapat begitu ya di kalangan apa namanya, kalangan para ulama begitu ya dalam praktiknya sholat itu apa namanya ketika sholat memejamkan mata itu bisa khusyuk begitu ya. Nah cuma ini sebetulnya satu hal yang eh, apa namanya menutup mata saat sholat ini tidak dianggap sebagai hal yang dianjurkan sebetulnya atau lazim gitu. Karena sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan kebiasaan para sahabat umumnya menunjukkan bahwa sholat dilakukan dengan mata terbuka begitu dan memfokuskan pandangan eh, pada tempat sujud gitu. Itu sahabat dan Rasulullah melakukan itu gitu. Ya, karena apa? Eh, Menutup mata saat sholat itu bisa mengurangi fokus kita ya, fokus pada posisi dan gerakan yang benar gitu. Terus serta mengurangi kehadiran dalam ibadah tersebut. Gitu harusnya ya, gitu. Cuma terkadang seorang itu kan justru malah dengan memejamkan mata malah merasa itu lebih khusyuk gitu. Tapi ini satu hal yang tidak dianjurkan gitu. Apakah membatalkan sholat? Tidak juga begitu kan. Nah, terus mungkin ada ini juga ya, ada beberapa situasi tertentu ya, di mana menutup mata ketika sholat itu ya mungkin dianggap wajar gitu kan. Contohnya misalkan ketika ada gangguan dan harus konsentrasi gitu, itu tidak jadi masalah gitu. Mungkin itu bisa menjadikan kita itu khusyuk dalam sholat begitu ya. Nah, cuma kalaupun demikian gitu ya, untuk menjaga konsistensi ya dengan praktik yang apa namanya dianjurkan untuk memperoleh apa namanya kehusuan dalam sholat, kehusuan yang maksimal dalam sholat itu ya disunahkan dengan membuka mata sebetulnya ya dan fokuskan pandangan kita ke tempat sujud gitu. Itu seperti apa namanya sekilas tentang membuka mata, menutup mata dalam sholat. Nah terus apa namanya selanjutnya siapa yang boleh menjustifikasi bahwa sholat seseorang itu khusyuk atau tidak gitu kan, kita nggak bisa menjustifikasi masalahnya. Sholat kita itu apakah sholat kita itu khusyuk atau tidak nggak bisa kita justifikasi. Atau kita melihat oh itu orang sholatnya khusyuk gitu, ya bisa jadi orang-orang itu saking ini bacaannya sampai ini kan serius gitu. Bisa jadi itu tidak tidak khusyuk di mata Allah. Jadi yang bisa menjustifikasi sholat kita itu khusyuk, kalau udah khusyuk berarti otomatis ya jalurnya itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu hanya Allah sebetulnya gitu. Tapi ya ada poin-poin penting yang bisa kita lakukan supaya gitu ya sholat kita itu bisa jadi khusyuk. Tadi itu seperti kita berdoa dulu gitu, mempersiapkan diri gitu kan, memahami bacaan sholat kita, terus memahami bacaan Al-Quran dalam sholat begitu. Gitu ya. Paling tidak itu ikhtiar yang bisa kita lakukan begitu. Nah, selanjutnya apakah sholat kita itu bisa khusyuk atau enggak itu tergantung dari kita sebetulnya itu. Terus justifikasinya dari siapa? Ya Allah yang bisa langsung menilainya begitu. Sama halnya dengan puasa gitu kan, makanya puasa itu ini relate ya, kata Allah puasa itu ya
illa shaumuli wa ana ajibihi gitu. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Sama sholat juga seperti itu gitu. Secara johir kita bisa lihat orang itu khusyuk atau enggak ya. Itu secara johir aja, tapi pada faktanya kita nggak bisa gitu. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan nggak puas. Bisa cari jawaban yang lebih mat lagi. Gitu ya. Silakan. Saya kembalikan kepada Baik. Siap. MC. Siap Ustaz, jazakallah khair. Eh, Wah, Alhamdulillah. Eh, Mungkin ada satu lagi pertanyaan buat sahabat sekalian sebelum kita tutup dengan closing statement. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Boleh di-unmute, boleh. Atau ditulis di kolom chat, nanti dibacakan juga boleh. Silakan ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, sambil nunggu sahabat sekalian yang mau bertanya, saya dari kelas akselerasi, saya coba menginfokan kelas yang akan datang gitu ya, kelas yang akan datang. Ada kelas apa aja? Nah, insya Allah saya coba infokan buat teman-teman sekalian. Bentar, saya coba searching. Sambil menunggu yang bertanya, nanti insya Allah kita sama-sama akan bahas. Di kelas akselerasi, insya Allah akan ada kelas rutinan per bulannya, dan juga ada kelas reguler. Salah satu kelas regulernya itu adalah tahsin tilawah Quran ya, tahsin kelas. Untuk memperbaiki bacaan Quran kita agar sholat kita bisa lebih khusyuk. Nah, ini langsung diajarkan oleh guru kita, Ustadz Muhammad Sanusi, yang sudah bersanad, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat sekalian. Tenang saja, beliau sudah bersanad. Nanti lebih lengkapnya akan saya jelaskan di slide berikutnya gitu ya. Nah, hari apa aja? Insya Allah setiap hari Selasa dan Jumat. Kelas ini masih umum, masih dicampur, dan kelas ini eksklusif hanya untuk 20 orang. Hanya untuk 20 orang dengan biaya investasinya itu hanya 50.000 per orang selama 1 bulan. Artinya 8 kali pertemuan itu hanya 50.000 per orang. Gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan buat kita semua untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Dan langsung diajarkan oleh Ustadz Sanusi untuk 20 orang per kelas. Kenapa hanya 20 orang per kelas? Karena kita akan banyak interaksi ataupun banyak praktek di kelas tersebut. Jadi nggak hanya sekedar teori, tapi langsung banyak prakteknya. Nanti dites satu-satu bacaannya. Sudah benar apa belum? Makhrajul hurufnya seperti apa gitu ya. Apakah bacaannya ini tepat atau salah? Nanti insya Allah akan beliau yang mengajarkan gitu. Ini kelas pertama, sudah bisa langsung mendaftar di link.id/kelas akselerasi. Nanti tinggal pilih kelasnya, tahsin tilawah Quran bersama Ustadz Muhammad Sanusi gitu ya. Kemudian nanti di tanggal 28 September kita juga ada kelas melek politik bersama sahabat saya, yaitu adalah Sayyidah Nisa gitu ya. Melek politik seputar Islam, perempuan, dan juga politik. Nah, ini seperti apa? Di tengah-tengah info ataupun tengah-tengah konten di sosial media yang menyatakan Indonesia darurat, sudah saatnya kita semua melek politik. Bukan hanya kita, bahkan ini sangat direkomendasikan oleh anak-anak kita. Bahkan yang Gen Z pun boleh ikut ke sini. Pembawaannya akan lebih cair dan juga lebih friendly, bahasanya lebih friendly agar mudah didapat. Gitu ya. Ini bersama Sayyidah Nisa tanggal 28 September di jam yang sama dan di kelas akselerasi tentunya. Insya Allah ini free buat yang mau berinfak juga boleh silahkan. Gitu. Nah, ini profil sedikit tentang Ustadz Muhammad Sanusi. Beliau pemegang sertifikat atau pemegang sanad bacaan ke riwayat ke-30 riwayat hafaz dari jalur Syekh Dr. Samih Salim gitu ya.
riwayat ke-30 berarti dari Rasulullah sampai generasi ke-30, beliau yang memegang riwayatnya gitu ya, insya Allah. Sertifikat juga tersertify dari Tahsin Metode Umi. Beliau juga aktif mengajar di SMA IT Al-Madinah dan juga di Karadenan aktif mengajar tahsin untuk guru dan orang tua di TK Al-Azhar 4 Jakarta. Beliau juga pengisi pengajian di Majelis Taklim. Saat ini aktif di Senior Officer Cinta Quran Call gitu ya. Jadi setiap hari bergelut atau berinteraksi dengan Al-Quran lebih dekat. Nah, jadi inilah profil guru kita yang akan mengajarkan kita di kelas tahsin tilawah Quran di kelas akselerasi insya Allah. Nah, ini informasi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Jangan hilangkan kesempatan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Wah, ini nampaknya ada pertanyaan juga, boleh silakan ya. Saya bacakan ya. Ini menjadi pertanyaan terakhir mungkin buat sahabat sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Saya Siti Masturo. Boleh bertanya tentang sholat berjamaah Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan nih. Bisa dijelaskan singkat aja nih Yes. Ustaz. Boleh Ustaz. Ya. Tafadhol Mas Kiro. Enggak maksudnya, enggak, silahkan ditanyakan tentang sholat berjamaahnya seperti apa maksudnya. Oh, Ini jika dalam satu tempat ada 2 jamaah, satu jamaah anak kecil, satu jamaah lagi orang dewasa, bolehkah begitu? Gitu. Jika dalam satu tempat ada 2 jamaah, satu jamaah anak kecil, satu jamaah lagi orang dewasa. Maksudnya gimana ya? Oh, untuk melatih barangkali ya, gitu. Tapi maksudnya imamnya berbeda gitu ya. Nah ini perlu dijelaskan juga ini. Imamnya gimana? Berbeda nggak? kalau 2 Kalau jamaah berarti imamnya Iya, berbeda. Ustaz. Oh iya. boleh silakan. Ya, nggak apa-apa, silakan disampaikan aja. Kan dalam satu ruangan Ustaz, Mm-mm. ada anak-anak dan juga ada yang udah balik Ustaz. Jadi kalau disatukan antara jamaah anak-anak sama jamaah anak-anak yang udah balik nih, anak-anak ini banyak kali main Ustaz. Jadi dipisahin jamaahnya. Gimana Ustaz? Boleh? Dipisahkan maksudnya jamaahnya ya, karena jangan sampai biasanya anak-anak ya itu banyak main, berisik gitu maksudnya ya. Iya Gitu. Ustaz. Sebetulnya kalau hal ini harus gitu ya. Jadi memang harusnya ini dipisahkan. Kenapa? Sebenarnya untuk melatih. Bahkan ada di beberapa masjid itu untuk sholat berjamaah itu. Jadi ada salah satunya Jogokarian lah ya. Di mana Jogja ya. Nah itu jamaah anak-anak itu sengaja dipisahkan. Ini biasanya kalau ramai itu kan di taraweh ya. Nah jamaah anak-anak itu dipisahkan sengaja di luar. Sengaja dipisahkan. Kenapa? Supaya tetap tarawehnya orang-orang yang yang orang dewasa gitu, tetap khusyuk gitu. Nah anak-anak tetap di sini dipisahkan untuk apa? Dilatih gitu. Dilatihnya itu apa? Mereka ketika sholatnya benar dapat reward gitu, nggak main-main dan sebagainya, dapat reward. Ini dikasih hadiah sama pihak masjidnya. Justru itu masjid yang ramah anak seperti itu harusnya. Nah tapi ya ini memang perlu perlu teknik juga nih untuk memisahkan anak-anaknya. Jangan sampai misalkan dengan yang namanya anak-anak begitu ya. Itu misalnya aja anak lu sebelah sana gitu. Yang terjadi nggak akan bisa seperti itu, anak-anak malah nyamperin begitu. Nah itu makanya memang di masjidnya itu harusnya emang ada staf khusus begitu. Jadi mereka, ayo anak-anak ini semuanya gitu. Sholatnya rapi dan sebagainya gitu. Ini hadiahnya, udah ada nih. Memang harus digituin gitu untuk anak-anak gitu. Dan itu malah bagus gitu. Ya supaya apa? Jadi ketika orang dewasa sholatnya dapat ya insya Allah khusyuk gitu. Anak-anaknya dilatih untuk rapi gitu. Itu ya, anak itu malah bagus gitu. Ya, gitu. Itu maksudnya ya, seperti itu. Iya Ustaz. Gitu. Ya, cuma memang perlu dikondisikan supaya apa? Supaya
jangan sampai si anak-anak itu malah kapok dari masjid Ya, gitu Ustaz. ya. Nah, itu yang paling penting. Karena ini yang agak sulit sekarang begitu ya. Justru kalau dulu itu anak-anak di masjid itu dibiarkan gitu supaya mereka mengenal masjid bagus gitu. Nah, cuman dunianya sekarang parah begitu. Mereka dibiarkan malah liar gitu. Nah, makanya memang harus ada orang atau apa namanya dari pihak DKM masjid yang ngatur begitu. Nah, syukur-syukur supaya di masjid itu ramah anak dan apa namanya eh, si anak-anak itu malah mau belajar gitu. Sholat yang benar itu di masjid begitu. Nah, itu dikondisikan di masjidnya begitu. Harusnya seperti itu. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, Syukran. Ustaz. Afwan wa iya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini dia seperti itu ya, sahabat kalian. Eh, jawabannya bagaimana tadi ada yang bertanya tentang siapa yang berhak menjustifikasi, kemudian tentang sholat jamaah itu sendiri seperti apa gitu ya. Nah, alhamdulillah udah terjawab semua dan tanpa terasa kita ada di penghujung acara gitu ya. Tapi ini ada satu pertanyaan tentang izin Ustaz, apa ada program online webinar tata cara gerakan sholat yang benar sesuai syariat menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oh, webinarnya ya. Bikin kelas baru Wah, berarti. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita coba akomodir gitu ya. Kita coba akomodir bagaimana nanti teknisnya biar nyaman dilihat dan juga eh, fokus untuk mempermudah sahabat-sahabat sekalian untuk bisa melihat seperti apa gerakan sholatnya secara online. Mungkin kalau secara offline mungkin ada keterbatasan waktu dan juga kesempatan bisa ikut. Tapi bagaimana caranya bisa difasilitasi secara online. Insya Allah nanti akan ada di grup informasi lebih lanjut tentang kelas, tentang program dan sebagainya. Itu akan ada di grup. Bisa diikuti. Yang belum masuk grup boleh japri ke nomor adminnya ya, nanti dimasukkan grup. Boleh japri ke nomor adminnya gitu. Itu informasi dari kami, kelas akselerasi. Saya Jovansa, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga terima kasih buat sahabat sekalian yang sudah sampai akhir menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga diberikan kemudahan untuk mempraktekkan, mengimplementasikan setiap ilmu-ilmu yang didapat dari kelas akselerasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Jovansa pamit undur diri. Jazakallah khair, Ustadz Sanusi sekali lagi. Dan juga Afwan. sahabat-sahabat sekalian. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.